Jangan takut, presentasi di depan kelas bisa bawa banyak manfaat loh. Tampil di depan kelas, membawakan presentasi bagi sebagian siswa. Mungkin bukan hal yang mudah, tapi public speaking yang dimulai di depan kelas ini sejatinya bisa membawa banyak manfaat loh. Dengan presentasi akan membuat siswa belajar berbicara di depan kelas. Metode ini bisa berikan dampak positif bagi siswa, seperti membuat siswa jadi punya keberanian, percaya diri, dan terbiasa tampil di muka publik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Tiga, perkenalkan nama saya Nangrai. Saya Nur Aziza. Saya Mas Habib. Saya Isra. Kami akan mempresentasikan hasil desain komunikasi visual dari masa ke masa yang akan dibacakan oleh Nur Aziza. Sekilas sejarah desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah disiplin yang memanfaatkan elemen visual untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens sejak zaman prasejarah. Manusia telah menggunakan simbol dan gambar sebagai alat komunikasi. Dengan perkembangan zaman, desain komunikasi visual mengalami transformasi yang signifikan dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan teknologi. Dalam prasejarah dan kuno, pada zaman prasejarah, manusia menggunakan gambar-gambar dinding di gua untuk berkomunikasi dan merekam kejadian penting. Contohnya adalah lukisan di gua Lascaux, Prancis yang menggambarkan perburuan hewan. Simbol dan gambar ini adalah bentuk awal dari desain komunikasi visual yang mencerminkan kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan mencatat peristiwa. Dalam peradaban kuno seperti Mesir, desain komunikasi visual semakin berkembang. Hieroglif Mesir adalah sistem tulisan yang menggunakan simbol-simbol gambar untuk menyampaikan informasi. Penggunaan warna dan komposisi dalam hieroglif menunjukkan bahwa orang Mesir sudah memahami prinsip-prinsip desain visual. Selanjutnya akan dibacakan oleh kelas tadi. Abad pertengahan dan Renaissance. Pada abad pertengahan, desain komunikasi visual berkembang melalui iluminasi manuskrip. Para biarawan di biara Eropa menulis dan menghias manuskrip dengan gambar-gambar yang rumit. Iluminasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tetapi juga membantu menyampaikan pesan religius. Renaissance membawa perubahan besar dalam desain komunikasi visual dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Penemuan ini memungkinkan produksi buku dalam jumlah besar dan menyebabkan informasi secara luas. Desain tipografi dan tata letak halaman menjadi penting untuk memastikan bahwa informasi dapat dibaca dengan jelas dan menarik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isra. Abad 18 dan 19, revolusi industri. Revolusi industri membawa perubahan drastis dalam desain komunikasi visual. Kemajuan teknologi percetakan memungkinkan produksi massal poster, glans, dan koran. Desain komunikasi visual mulai menggabungkan elemen-elemen baru seperti fotografi dan litografi. Pada abad ke-19, desain poster menjadi sangat populer, terutama di Eropa. Seniman seperti Henry de Toulouse menciptakan poster-poster yang tidak hanya berfungsi sebagai iklan, tetapi juga karya seni. Penggunaan warna yang cerah dan komposisi yang dinamis menjadi ciri khas desain poster pada masa ini. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Aziza. Abad ke-20, modernisme dan pasca modernisme. Abad ke-20 ditandai oleh gerakan modernisme dalam desain komunikasi visual. Gerakan ini menekankan dan kesederhanaan dengan prinsip Torvalds siap untuk mengikuti fungsi. Ya ribet deh. Kesempatan
Kesimpulan dari desain komunikasi visual telah melalui perjalanan panjang dan beragam, dari lukisan gua hingga desain digital, dengan tidak hanya melihat pada estetika atau teknik, tetapi dalam perjalanan ini desain juga mempertimbangkan bagaimana kemudian dapat mencerminkan atau mempengaruhi masyarakat, misalnya poster-poster propaganda selama Perang Dunia II tidak hanya dirancang untuk menarik secara visual, tetapi juga untuk mempengaruhi opini publik dan mendukung upaya perang. Melalui contoh tersebut kita bisa memahami bagaimana desain komunikasi visual digunakan sebagai alat kekuasaan dan kontrol sosial. Dengan memahami konteks di balik karya desain, kita dapat lebih menghargai dan mengkritisi peran desain komunikasi visual dalam masyarakat. Melihat sekilas sejarah desain komunikasi visual berarti kita juga melihat bagaimana teknologi baru dan perubahan sosial akan terus membentuk disiplin ini. Desain komunikasi visual bukan hanya tentang menciptakan gambar yang menarik, tetapi juga tentang bagaimana kita berkomunikasi dan membentuk dunia di sekitar kita. Itu saja hasil presentasi kami. Kami mempersilakan teman-teman untuk bertanya kepada kami. Ya, sebelum itu